semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang akan mempertandingkan kesebelasan Benz Dian Raka dan yang lainnya, tertanda manajer tim Bos RW Haji Basit, Bos Jaki, Bos Ajak, Bos Wandi, Bos Ilham, dan juga Bos Haji Agai. Itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Ayam Sakit beserta para pengusaha sukses yang mensupport kesebelasan Ayam Sakit, termasuk Bos Rikana Gemilang Jaya alias RGJ. Baik saudara, line up dari kesebelasan GS Ngablu sudah kami dapati. Rapli nomor punggung 12 berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang. Hamra Kehanusa nomor punggung 48, Bagol nomor punggung 22, Firly nomor punggung 41, Dayat Arnold nomor punggung 3, Rezaldi nomor punggung 4, Reksa nomor punggung 19, Satria Tama nomor punggung 23, Pante nomor punggung 7, Medo nomor punggung 10, dan Jidan Apandi nomor punggung 11. Mereka yang ada di bench, Ronaldo, Ali, dan yang lainnya, tertanda manajer tim Bos Haji Edwin dan juga Bang Haji Dobo. Itulah daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan, baik dari kesebelasan Ayam Sakit ataupun lawatnya kesebelasan GS Ngablu. Dan saudara, kita lihat kini persiapan akhir sebelum bertanding beberapa saat lagi, dan nampaknya tengah dilakukan oleh perangkat pertandingan yang bertugas. Hadir juga Bos Sunarji Caung yang punya kesebelasan Putra Selatan, dan tidak ketinggalan Bos Bondan dari kawasan kandang Sabilor, atau lebih tepatnya dari lapangan Putrajaya Kota Tangerang Selatan, yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini, pertandingan semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Ayam Sakit tampil dengan jersey biru, sementara kesebelasan GS Ngablu dengan jersey sebaliknya. Kedua kesebelasan sudah menyebar di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya, dan juga sudah hadir Pak D. Jokowi, penonton setia turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024, yang punya CP Freddy Utama, yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan kali ini. Baik saudara penonton, bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off pertandingan babak yang pertama, perburuan tiket ke partai puncak alias partai paling bergengsi Paku Jaya Cup yang ke-9, dan untuk memastikan tim manakah yang berjumpa dengan kesebelasan HBB Boy bersama Wahyu Ardiansa, Camat Kecamatan Serpong Utara Bapak Dahlan SOS, dan juga Bos Piki Ramadan yang punya FS Aparel, mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan kesebelasan GS Ngablu coba langsung menekan, tetapi berhasil diamankan oleh Redi Rusmawan. Akbar Tanjung bekerja sama kepada Henry Rivaldi, sebuah umpan berhasil diamankan Dayat Arnold. Dayat Arnold berikan kepada Satria Tama, Arwin Bagol paskan umpan kepada Jidan Apandi. Pelanggaran dilakukan Ramadan Saputra terhadap Jidan, dan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu akan terjadi. Tendangan bebas saudara kita saksikan bagi kesebelasan GS Ngablu. Dayat Arnold bekerja sama kepada Reksa, Reksa berikan kepada Hamra Kehanusa, bekerja sama kepada kakaknya. Kita saksikan Rejaldi, sebuah crossing dan peluang emas. Akhirnya berbuntut dengan bergetarnya jaring gawang yang dikawal oleh Arbi lewat sebuah sontekan yang dilepaskan oleh Jidan Apandi pada pertandingan babak yang pertama yang masih seumur jagung. Dan saudara penonton kembali mengindikasikan bahwa menit awal dalam permainan
pertandingan sepak bola merupakan menit yang sangat riskan. Bahkan kita ketahui menit akhir pula merupakan menit yang sangat riskan. Kenapa menit awal dan menit akhir dalam permainan sepak bola sangat riskan atau sangat sering terjadinya gol? Karena di menit-menit seperti itu biasanya fokus dan konsentrasi para pemain sebelum berada pada perform terbaiknya. Dan kemarin pun kita ketahui injury time berdarah terjadi di partai semifinal Paku Jaya Cup antara kesebelasan HBB Boy berjumpa dengan kesebelasan JHFC. Gol penyeimbang kesebelasan JH yang terjadi di masa injury time akhirnya memaksakan pertandingan dilangsungkan dalam adu tendangan penalti. Dan kali ini kita lihat situasi kontradiktif terjadi pada semifinal kedua. Menit awal babak yang pertama yang sementara membunuh kesebelasan Ayam Sakit pada perebutan tiket ke partai puncak alias partai grand final. Kembali gempuran dilakukan kesebelasan Ayam Sakit, tetapi bola berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan GS Ngablu Rapli. Selamat sementara gawang dari kesebelasan GS Ngablu Rapli berikan umpan kepada Rejaldi Hehanusa, berhasil diantisipasi, pelanggaran dilakukan Jidan Afandi. Tembakan bebas bagi kesebelasan Ayam Sakit akan terjadi. Kita saksikan Tommy saudara yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Bersiap Tommy melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah umpan panjang memasuki lini pertahanan kesebelasan GS Ngablu, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kini bola menghampiri Ramadan Saputra, sempat terlepas tetapi Ramadan berhasil kembali melakukan penguasaan bola. Hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam bahkan sampai tadi siang nampaknya juga siap memberikan kendala bagi para pemain yang bertanding kali ini. Dipastikan medan pertempuran agak sedikit licin, yang artinya kembali fokus dan konsentrasi benar-benar dibutuhkan oleh para pemain yang bertanding agar kesalahan individu yang berakibat fatal bagi tim yang mereka bela tidak terjadi pada pertandingan kali ini. Baik saudara penonton, kembali masih bersama Kades Boski dari kawasan Sampora yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Kami ucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Satu gol saudara, kesebelasan GS Ngablu memimpin. Randy Siregar angkat bola berikan kepada Mikel. Terjadi perebutan bola udara, tetapi kita lihat bola kembali bergerak keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu. Siapakah pemain yang akan melakukan throw-in? Hangra yang nampaknya bersiap berikan kepada Pante, berhasil heading oleh Akbar Tanjung, membuka ruang gerak Wandi Nasuha, melebar kepada Randy Siregar, lepaskan crossing L yang dicari, berhasil diantisipasi dengan baik. Kembali kita lihat kesebelasan Ayam Sakit dari kaki Tommy, lepaskan umpan diantisipasi oleh Dayat Arnold dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ayam Sakit akan terjadi, kita nantikan Randy Siregar yang akan bersiap melakukan throw-in, sudah lakukan berikan kepada Aldi Al-Ahya. Randy Siregar angkat bola, berhasil diamankan oleh Firly Apriansa, berikan kepada Rapli Pante. Sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh Sukron, memberikan bola kepada penjaga gawang Arbi. Arbi kirim umpan lambung ke tengah. Rejaldi Anusa bekerja sama kepada Reksa Maulana, sang pencetak gol Jidan. Menyala saudara. Kita saksikan penampilan Jidan Afandi pada pertandingan babak yang pertama ini. Sebuah gol sudah dicetaknya dan kembali sebuah tembakan yang dilakukan oleh Jidan menteror gawang dari kesebelasan Ayam Sakit. Baik saudara penonton, lemparan ke dalam GS Ngablu sudah lakukan, tetapi bola dipotong oleh pemain Ayam Sakit Randy Siregar dan akhirnya bola pun kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Arwin Bagol yang akan melakukan throw-in, kepada siapa bola diarahkan, berhasil diantisipasi oleh Wandi Nasuha, lepaskan umpan dan kini kita saksikan Redi Rusmawan mendapat bayang ketat dari Bule, datang support Akbar Tanjung, masih Tanjung terlepas dan jatuh di kaki Rapli Pante.
trek kepada Hamra, masih Hamra kuasai bola. Kita saksikan saudara penonton kesebelasan GS Ngablu bangun serangan dari kaki bule, masih bule diapit dua pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Sebuah gerak tipu yang sangat cantik, tetapi kesalahan dilakukan, berbahaya. Saudara penonton, kembali sebuah treble terjadi di lini pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Wandi Nasuha berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Bola kini dalam penguasaan Wandi, bekerja sama berikan kepada Akbar Tanjung. Terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Randy Siregar dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 1-0 saudara penonton, pertandingan babak yang pertama yang mulai bergerak memasuki menit medio. Bagi Anda yang baru mendapatkan sambungan langsung bersama kami di Stadion Mini Pakujaya, Jidan Apandi mencetak gol cepat pada pertandingan kali ini, dan kembali upaya kesebelasan GS Ngablu untuk bisa mencetak gol pengganda mereka lakukan dalam situasi throw-in yang terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Siapakah yang akan melakukan lemparan? Sudah lakukan saudara. Rapli Pantai berikan kepada Hamra, Hamra kepada Bule, masih Bule dikepung pemain kesebelasan Ayam Sakit. Bule, sebuah tembakan keras tetapi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ayam Sakit. Kan dilakukan kesebelasan Ayam Sakit berhasil diantisipasi dengan baik, dan kini bola menghampiri Rapli Pantai saudara turun ke bawah untuk membantu pertahanan kesebelasan Ngablu. Cuaca terik yang juga kita rasakan terjadi pada pertandingan semifinal kedua yang mempertandingkan kesebelasan Ayam Sakit dan kesebelasan GS Ngablu, di mana saudara penonton kita saksikan dan kembali dirasakan oleh para pemain yang kali ini. Kita saksikan kembali kini kesebelasan Ayam Sakit bangun serangan, datang Hamra ke Hanusa pertandingan. Akbar Tanjung kepada Wandi Nasuha, masih Wandi melebar berikan kepada Randy Siregar, masih Randy Siregar kuasai bola, lepaskan umpan L yang dicari, datang support Aldi Al-Ahya menyala. Saudara penonton, kita saksikan menyala Aldi Al-Ahya melakukan sebuah tembakan voli, tetapi Rapli Cepot berada pada posisi tepat untuk bisa melakukan penyelamatan dalam sebuah tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Aldi Al-Ahya. Selamat sementara gawang dari kesebelasan GS Ngablu. Kembali kita saksikan Ayam Sakit menggempur sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablu. Pirdi Apriansa berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Ayam Sakit. Datang kembali Randy Siregar, Randy Siregar lepaskan sebuah umpan terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan GS Ngablu. Tim besutan Bos RW Haji Basit terus menggempur untuk bisa menyamakan defisit gol. Datang support Tommy, masih Tommy Miguel Radi Rusmawan berbahaya. Berikan kepada rekannya, tercuri oleh Arwin Bago. Counter attack dilakukan GS Ngablu. Kita saksikan Jidan. Itu yang saya katakan pada pertandingan babak yang pertama yang baru berlangsung beberapa menit tadi. Licinnya medan pertempuran dipastikan akan sedikit memberikan kendala pada pertandingan kali ini, dan akhirnya apa yang saya katakan terbukti. Sebuah upaya counter attack yang sebenarnya cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan GS Ngablu, tetapi ada keslip yang dialami oleh Rapli Pantai dan akhirnya gagal untuk bisa melakukan counter attack dengan sempurna. Dan kita lihat saudara, pertandingan babak yang pertama nampak sedikit tersendat karena satu pemain kesebelasan GS Ngablu nampak sedang tergeletak di atas karpet Stadion Mini Pakujaya. Hadir juga Bos Haji Ali Imron yang punya kesebelasan HBB Boy, finalis turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024, di mana saudara penonton HBB Boy adalah tim yang terus menjadi perbincangan netizen di berbagai sosial media sejak mereka memenangkan pertandingan kemarin sore, dan
dan sejak kesebelasan HBB Boy memberikan hiburan yang sangat luar biasa dengan mendatangkan banyak pemain TV. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Kembali kita lihat, ini ayam sakit dari kaki Aldi Al-Ahya, berikan kepada Redi Rusmawan, Redi kepada Aldi. Kembali kita lihat saudara penonton, bola kini dalam penguasaan pemain dari kesebelasan ayam sakit, menggempur dari kaki Randy Siregar. Masih Randy Siregar ke belakang, berikan kepada Wandi Nasuha. Ramadan Saputra angkat bola, Mikel yang dicari, berbahaya. Kita saksikan dan lagi-lagi slip dialami pemain yang bertanding kali ini, dan kita lihat pelanggaran akhirnya dilakukan oleh Wandi Nasuha. Tendangan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Tendangan bebas saudara sudah lakukan, dan kini Hamra Kekanusa bekerja sama kepada Jidan, berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan ayam sakit. Terjadi perebutan bola, Henry Rivaldi bekerja sama kepada Akbar Tanjung. Tanjung berikan kepada Wandi Nasuha. Ramadan Saputra kapten tim dari kesebelasan ayam sakit, dan kita saksikan kini Akbar Tanjung bekerja sama kepada Wandi Nasuha. Kembali terjadi perebutan bola, kita lihat menekan kesebelasan ayam sakit dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablu, tetapi bola jatuh tepat di hadapan tuyul second Bos Joyo yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan GS Ngablu. Pantai bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Gempuran kembali coba dilakukan pemain kesebelasan ayam sakit untuk bisa membayar defisit gol yang mereka derita. Dan saudara, inilah ujian terbesar yang didapati tim besutan Bos RW Haji Basit pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kenapa saudara penonton? Karena langkah kesebelasan ayam sakit sampai melaju ke partai semifinal ini cukup mulus, dan mereka tidak pernah bermain dalam situasi tertinggal atau situasi mengalami ketertinggalan gol terlebih dahulu atas lawan-lawan yang dihadapi pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan inilah ujian sebenarnya bagi kesebelasan ayam sakit. Mental para pemain kesebelasan ayam sakit dituntut terjadi pada pertandingan sulit yang sedang mereka hadapi lewat sebuah tim besutan Bos Haji Edwin. Masih bersama si cantik Dela yang ada di sebelah kiri tempat saya melaporkan. Kita lihat saudara penonton, pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan GS Ngablu dengan kesebelasan ayam sakit bergulir, dan kita lihat para penonton langsung salpok mencari mana yang nama yang saya sebutkan, cari aja sendiri. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama bergulir. Bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan ayam sakit. Sebuah kombinasi 1-2. Henry Rivaldi melepaskan sebuah tembakan, datang Randy Siregar bekerja sama kepada kompatriotnya, tetapi telah berhasil diantisipasi dengan baik. Rezaldi Hehanusa, GS Ngablu kembali melakukan tekanan dari kaki Rapi Pantai. Pelanggaran saudara penonton, kita saksikan dilakukan Rapi Pantai. Tembakan bebas, maksud kami pemain ayam sakit Wandi Nasuha terhadap Pantai, dan akhirnya tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan GS Ngablu. Dayat Arnold kuasai bola, bekerja sama berikan kepada Satria Tama, bekerja sama kembali kepada Firly Apriansa, lepaskan umpan Pantai yang dicari, terlalu pas, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, Arbi lepaskan umpan melambung ke seperempat lapangan pertandingan. Pelanggaran dilakukan Mikel terhadap Firly Apriansa.
pahlawan kemenangan kesebelasan GS Ngablu pada pertandingan sebelumnya yang kita lihat kembali tampil pada posisi alamiah. Dayat Arnold bekerja sama kepada Pante, lepaskan umpan lebar kepada Rezaldi Rehanusa, masih boleh crossing cantik membelah pertakaran ayam sakit. Diamedo, oh saudara, sebuah tembakan yang dilakukan pemain GS Ngablu berhasil diantisipasi dengan baik. Kita lihat ini Rapli Pante, masih Pante kuasai bola, terlepas dicuri oleh Henry Valdi. Counter attack kita saksikan Manjala. Itulah yang saya katakan saudara penonton, bahwa kesalahan individu yang akan dilakukan oleh pemain juga akan berakibat fatal. Dan kembali terbukti sebuah umpan yang kurang cermat dilakukan oleh Rapli Pante berhasil dimaksimalkan oleh pemain kesebelasan ayam sakit untuk melakukan sebuah upaya counter attack, tetapi beruntung penjaga gawang GS Ngablu Rapli Cepot berhasil mengamankan sebuah syuting menyusur tanah yang dilepaskan oleh Henry Rivaldi, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan GS Ngablu. Kita saksikan kini saudara penonton bule, terlepas bola dari kaki Ramadan, Rapli Pante. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Baik saudara penonton, peluang emas yang dimiliki kesebelasan GS Ngablu hampir saja berbuah gol kedua ke gawang yang dikawal oleh kesebelasan ayam sakit yang dikawal oleh Arbi. Beruntung tembakan yang dilepaskan oleh Pante masih melebar, ayam sakit dari kaki Aldi Al-Ahya terbaca oleh Hamra Kehanusa dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali masih bersama Kades Boski dari Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Laga Super Big Match perebutan tiket ke partai paling bergengsi alias partai Grand Final Paku Jaya Cup ke-9 terus bergulir. Ayam sakit memenangkan. Kita saksikan dari kaki Tommy, berikan kepada Tanjung, berhasil diantisipasi oleh Bule bekerja sama kepada Jidan Apandi, kerjasama segitiga yang gagal. Ayam sakit kini menekan dari kaki Tanjung berikan kepada Henry Valdi, tetapi gagal dan kembali bola jatuh di kaki pemain kesebelasan GS Ngablu. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan ayam sakit dan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Reksa Maulana umpan panjang kepada Pante, tetapi Randy Siregar, bek berpengalaman yang dimiliki kesebelasan ayam sakit, berhasil memutus sebuah long ball kiriman pemain kesebelasan GS Ngablu. Masih belum reda ancaman yang dilakukan kesebelasan GS Ngablu dalam kampanye mereka untuk bisa mencetak gol pengganda ke gawang kesebelasan ayam sakit. Lemparan ke dalam sudah lakukan, kembali kini Bagol lepaskan crossing, berhasil dipotong dengan baik. Reksa Maulana bekerja sama kepada Dayat Arnold angkat bola melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan ayam sakit, berhasil diamankan dan kini kita saksikan L terus menerima bola, masih Henry Rivaldi membuka ruang gerak Wandi Nasuha. Sebuah tembakan keras menyusur tanah yang kembali cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan ayam sakit Wandi Nasuha, tetapi penjaga gawang Rapli Cepot berada pada posisi tepat untuk mengamankan tembakan yang dilepaskan pemain dari kesebelasan ayam sakit. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 keunggulan kesebelasan ayam sakit atas lawannya kesebelasan GS Ngablu. Dan saudara, kita lihat kini Hamra Kehanusa mendapatkan pressing dari pemain ayam sakit, jatuh di kaki masih menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan ayam sakit, tetapi bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat bagi kesebelasan GS Ngablu akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan ayam sakit. Siapakah pemain yang melakukan? Hamra Kehanusa berikan umpan kepada Pante, berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan
Ayam Sakit Akbar Tanjung, dan akhirnya perebutan bola yang terjadi di kotak penalti kesebelasan Ayam Sakit berbuntut dengan akhirnya pelanggaran dan tembakan bebas bagi kesebelasan Ayam Sakit. Arbi bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah, penjaga gawang yang merelakan keperawanan gawangnya direnggut oleh pemain kesebelasan GS Ngabut pertandingan di menit awal babak yang pertama. Dan kita lihat kembali Ramadan Saputra, bola liar menghampiri Satria Tama, Reksa Maulana bekerja sama kepada Rezaldi Kehanusa, masih boleh melakukan sebuah pergerakan impresif, tetapi kali ini Tommy berhasil menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Bule. Ya saudara penonton, tekanan kesebelasan GS Ngabul sendiri nampaknya agak sedikit monoton di babak yang pertama, di mana mereka hanya bertumpu dari seorang Bule. Kita masih belum melihat Diamedo yang memang jalan mendapatkan support dan juga aliran bola. Kembali kini mengubah aliran para pemain kesebelasan GS Ngabul dari kaki Arwin Bagol, bekerja sama kepada Satria Tama. Satria Tama kepada Bagol kembali mendekat Reksa Maulana, ke belakang kepada Dayat Arno. Dayat Arno lepaskan umpan panjang berikan kepada Jidan Afandi. Sukron berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablo. Counter attack dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dari kaki Aldi Al-Ahya. Wandi Randy Siregar. Saudara penonton, kembali sebuah crossing cantik yang dikirimkan oleh Randy Siregar, tetapi ada pelanggaran yang nampaknya terlebih dahulu dilakukan pemain kesebelasan Ayam Sakit. Dua pemain kesebelasan GS Ngablu kita lihat tergeletak di atas karpet Stadion Milik Pakujaya, penjaga gawang Rapli Cepot dan juga sang pencetak gol Jidan Afandi. Kita lihat saudara cuaca terik yang juga memang membutuhkan fokus dan konsentrasi dan kejelian para pemain untuk bisa menyiasati kondisi cuaca yang begitu terik terjadi, dan kita rasakan pada semifinal kedua yang mempertemukan kesebelasan Ayam Sakit berjumpa dengan kesebelasan GS Ngablo. Inilah sebuah tontonan yang sangat seru dan sangat menarik kita dapati di Stadion Mini Pakujaya, di mana perburuan tiket ke partai puncak untuk menentukan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan HBB Boy. Malam puncak turnamen Pakujaya Cup ke-9 ini memang masih dirahasiakan oleh para penggede Pakujaya, tetapi kabarnya Dangdut Adela akan diturunkan dan juga akan meramaikan malam puncak turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang waktu dan pelaksanaannya masih dirahasiakan. Yang pas akan terjadi saudara, dan kembali pertandingan babak yang pertama lanjut. Sebuah tarjeta Amarilla alias Yellow Card dikibarkan oleh sang pengadil yang memimpin jaraknya pertandingan kali ini terhadap Redi Rusmawan. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu, sang pencetak gol Jidan Afandi yang bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah nyeplos di selangkangan L, tetapi beruntung masih ada Sukron. Counter attack dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dari kaki Mikel. Kita lihat Bule berhasil menangi perebutan bola. Datang Firly Apriansa, Satria Tama berikan kepada Jidan Afandi. Rati Pante, Diamedo, ini namanya sebuah skill cantik yang dipertontonkan oleh Diamedo, tetapi beruntung kita lihat antisipasi yang juga nampaknya tidak bisa dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ayam Sakit, dan akhirnya membuat tabrakan tidak terelakkan dan terjadi antara dua pemain tersebut dalam usaha dan upaya yang berbeda. Diamedo yang coba untuk mencetak gol
gol kedua dihalangi oleh Tommy dan akhirnya tabrakan pun sulit terelakkan. Kita nantikan akhirnya perawatan diberikan oleh tim medis kepanitiaan yang memang ditugaskan dan juga dikontrak pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali ini. Dan kembali kepada penonton diinformasikan bahwa top skor 5 juta rupiah dipersembahkan oleh Bapak M. Toha, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan hampir dipastikan top skor pada turnamen kali ini diberikan kepada Iqmal, striker dari kesebelasan Diklat Paku Jaya dengan perolehan 9 gol. Kita nantikan bersama saudara, perawatan terus diberikan oleh tim medis kepanitiaan terhadap 2 pemain yang terlibat benturan dan akhirnya sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Dan kita nantikan keputusan apakah yang akan diambil oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan, tendangan gawang atau tendangan penjuru. Ya saudara penonton, corner kick nampak diberikan oleh wasit bagi kesebelasan GS Ngablu ketika pemain kesebelasan GS Ngablu mengancam lini pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Siapakah pemain yang melakukan tidak terpantau oleh kamera karena begitu banyaknya penonton yang berada di sektor sebelah selatan Stadion Mini Paku Jaya, termasuk Bos Bondan yang juga hadir pada posisi tersebut. Lepaskan sebuah tembakan tetapi kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Gol di menit awal babak yang pertama yang dilesakan oleh Jidan Afandi masih menjadi satu-satunya gol sementara yang terjadi pada semifinal kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Aldi Al-Ahya bekerja sama kepada Randy Siregar, masih Randy melebar kepada Aldi Al-Ahya, berbahaya datang support masih ini dia menyala. Menyala Rapi Cepot. Kita saksikan saudara penonton, 2 penyelamatan krusial dalam interval waktu sepersekian detik, menahan sundulan kepala Mikel, menahan tembakan yang dilepaskan oleh Aldi Al-Ahya, tetapi masih belum reda gempuran yang dilakukan kesebelasan Ayam Sakit dalam upaya mereka untuk menciptakan gol penyeimbang ke kawan kesebelasan GS Ngablu, Randy Siregar. Masih belum dinaungi Dewi Fortuna, tim besutan Bos RW Haji Basit pada pertandingan babak yang pertama ini bukan tanpa peluang dan bukan tanpa kesempatan, bahkan kans untuk mencetak gol terbuka lebar dan juga dalam situasi yang cukup terbuka. Tetapi itulah sepak bola saudara, meskipun bukan faktor dominan, keberuntungan juga dibutuhkan dalam sebuah tim. Putra Selatan sudah merasakannya. Bos Sunarji Caung ketika berhadapan dengan Diklat di babak yang pertama sangat luar biasa dan sangat perkasa, menciptakan banyak peluang, tetapi karena faktor laki kurang berpihak, akhirnya buat kesebelasan Putra Selatan harus tereliminasi dalam adu penalti. Dan kita lihat bersama saudara, masih setia pula bersama kita Presiden Klub Putra Selatan Bos Sunarji Caung yang menyaksikan pertandingan kali ini. Dan kembali kini apakah yang terjadi? Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu, Hamra Hehanusa yang akan bersiap melakukan throw in dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ayam Sakit. Hamra bersiap berikan kepada Bule kepada Hamra, Bule kembali. Saudara, kita lihat sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik, duel kelas tinggi yang juga dibumbuki dengan teknik yang cukup menarik dan juga demonstrasi penciptaan peluang yang juga sangat seru, membuat Bos Iqbal yang punya Alina FC juga tidak nyaman dengan tempat duduknya menyaksikan pertandingan kali ini. Siapapun merasa tidak nyaman, pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding menyaksikan jalannya pertandingan kali ini, rumput di Stadion Mini
Mini Paku Jaya yang mereka duduki bak api neraka yang saya pastikan akan sangat panas. Ketegangan terus terjadi. Beruntung cuaca pada sore hari ini panas. Kalau dingin mungkin pempes di Stadion Mini Paku Jaya udah laku karena banyak pendukung kedua kesebelasan yang pada kencing. Kembali ke pertandingan saudara penonton. Kini kesebelasan Ayam Sakit menekan, tetapi ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bule. Kesempatan emas dan juga kesempatan dan juga beberapa kans yang kembali didapati kesebelasan Ayam Sakit untuk bisa mencetak gol penyeimbang mereka dapati. Kita nantikan Akbar Tanjung yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan. Akbar Tanjung lakukan sudah dan menyala. Oh, kita lihat masih terjadi kita lihat bersama-sama. Bahasa sepak bola profesional, apa yang dialami kesebelasan Ayam Sakit. Dewi Fortuna masih belum berpihak, finishing touch yang kurang sempurna, tetapi dalam sepak bola tarkam air kesebelasan GS Ngablu bagus. Baik saudara, kembali ke pertandingan babak yang pertama. Dimana? Baik saudara penonton, kita lihat kembali pertandingan babak yang pertama terus bergulir, sementara satu pemain kesebelasan GS Ngablu, Rapi Pante, nampak kita lihat tergeletak dan Audiamedo nampak sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jaraknya pertandingan babak yang pertama. Kita nantikan bersama. Drama sudah mulai terjadi di babak yang pertama saudara. Ayam Blue, Rapi Cepot bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah angkat bola, berhasil diamankan oleh Wandina Suha. Datang Satria Tama bekerja sama berikan kepada Arwin Bago. Pante, ini dia Pante mendapatkan kesempatan dan habis ya. Langsung tahu. Lihat saudara, babak yang pertama nampaknya sudah berakhir 1-0. Jidan Apandi menghantarkan keunggulan sementara kesebelasan GS Ngablu atas lawannya kesebelasan Ayam Sakit. Baik saudara penonton, sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini.